Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membuat tutorial cara membuat rumus VLOOKUP dengan file yang berbeda di Excel. Excel ini dia bisa saja Google Spreadsheet ataupun Google Sheet. Bagi yang masih bingung, saya akan memberikan langsung contohnya, yaitu jadi perbedaan dengan tutorial sebelumnya tentang VLOOKUP yaitu pada tutorial sebelumnya yaitu kita menggunakan file yang sama ya, artinya dia file tabel referensi dengan fungsi input dan output dia dalam satu file. Kalau ini dia dalam file yang berbeda, yaitu dia ada dua file. Ini dia ada dua file, fungsi input satu namanya tabel referensi satu. Jadi yang ingin kita ambil datanya yaitu dari tabel referensinya, sementara fungsi input dan outputnya berada di file yang lain. Nah, seperti ini ya. Misalnya di sini ada nama, alamat, dan NIM ya. Ketika kita ketik NIM misalnya 1701 nama Muhammad Rafa asal Padang, 1702 nama Muhammad Ihsan asal Medan. Nah, seperti ini dia ya. Saya akan mencoba untuk menginput yaitu input NIM ya. Jadi ketika kita ketik NIM keluarnya nama dan alamatnya. Nah, seperti ini. Misalnya tadi 1, sekarang kita ganti dengan 2. Ya, langsung keluar siapa pemilik NIM 1702, yaitu namanya Muhammad Ihsan asal Medan. Ya, sama seperti ini. Namun ini sangat penting karena filenya berbeda ya. Kita ingin mengambil datanya, ini dia datanya, tetapi yang menjadi referensi kita, tabel referensi kita berada di file yang berbeda. Inilah yang ingin kita buat di tutorial ini. Jadi bagi kalian nanti apabila mengalami masalah ketika menonton video ini, bisa berkomentar di bawah video ini. Sekarang kita lanjutkan, yaitu untuk membuat yang pertama sekali kalian menuju ke Google Drive dengan cara ketik drive.google.com ya di sini, di browser kalian. Kemudian itu buat dua buah file. Arti dua file di sini yaitu mewakili bahwasanya saya akan membuat rumus VLOOKUP dengan file yang berbeda. Jadi file 1 dan file 2 ya, yaitu tabel referensi dan fungsi input dan output. Ini dia ya, tabel referensi dan fungsi input dan output. Kemudian langsung saja perbedaannya yaitu hanya di sini ya, di outputnya yang berbeda dengan sebelumnya. Saya akan langsung saja, ini sebagai contoh ya, ini sebagai contohnya saya copy. Ini dia contohnya. Jadi sekarang kita hapus dulu contohnya. Ini juga kita hapus. Sekarang kita ketik ulang. Kita ketik sama dengan, kemudian setelah kita ketik sama dengan, kita buat fungsi VLOOKUP seperti ini. Kemudian kita buka Chrome. Kemudian yang menjadi kunci telusuri, artinya inputnya ya. Kunci telusuri ini inputnya. Inputnya apa? Yang ini ya, dari kolom yang ini atau dari sel yang ini. Ya. Kemudian tanda pemisahnya, tanda di sini tanda titik koma, ada yang koma, kalian bisa lihat di sininya ya. Kalau saya di sini tanda pemisahnya tanda titik koma. Kemudian setelah tanda pemisahnya rentang. Nah, rentang ini yang berbeda dengan tutorial sebelumnya. Rentang ini yaitu kita menggunakan fungsi import ring ya, seperti ini, import ring. Kalau tulisannya kurang jelas, ini dia tulisannya ya.
Ini dia, jadi impornya kita buka kurung, kemudian URL sheetnya. Jadi URL di sini yaitu URL dari tabel referensinya. Ini dia tabel referensinya. Kita ambil linknya dari sini ya. Kita ambil URL-nya dari sini, klik copy. Kemudian di sini ini dia ada contohnya, ini dia ada pakai tanda petik ya. Ada pakai tanda petik. Ada pakai tanda petik. Ada pakai tanda petik. Ada 4 buah tanda petik yang digunakan dalam rumus import ring. Jadi kalian bisa lihat di sininya ya, tanda petiknya. Paste, kemudian tanda pemisahnya lagi, kemudian shift rentangnya. Rentangnya yaitu dengan cara ini dia nama sheetnya. Ini nama sheetnya apa? Sheet 1 ya. Namanya sheet 1. Supaya tulisannya sama, kalian bisa klik ganti warna, ganti nama, klik copy ya. Copy. Kemudian kita paste di sini. Kemudian tanda seru ya. Ini tanda seru ya. Ini dia tanda seru. Kemudian selnya yang mana? Kita ambil inputnya di yang paling kiri ya. Berarti ini sel yang pertama. Berarti di sini dia, ini dia ya. Ini C5 sampai E9. C5 sampai E9. Berarti titik C5 sampai itu dengan tanda titik 2 ya. E9. Kemudian tanda petik lagi, karena tanda petiknya ada 4 seperti ini. Kemudian kita tutup kurung. Kemudian setelah kita tutup kurung, sekarang kita lanjut lagi rumus VLOOKUP-nya, yaitu rentang. Rentang ini yaitu keberapa, yaitu tadi nama ya. Nama berada di kolom keberapa? Nama berada di kolom kedua dan alamat berada di kolom yang ketiga, yaitu ini berada kolom ketiga. Nama berada di kolom kedua. Setelah itu kemudian yang terakhir kita buat pemisah lagi. Di sorting ini kita gunakan 0 ya. Kemudian kita tutup kurung. Kemudian kita tekan enter. Nah, dia akan muncul. Ini dia namanya 702 Muhammad Ihsan. Kemudian untuk selanjutnya, supaya mudah, kalian bisa mengunci semuanya supaya tidak bergeser dengan menekan tombol F4. Nah, seperti ini. Kemudian kita lanjut ke bawah. Nah, dia masih Muhammad Ihsan, tetapi ini alamat. Kita bisa mengubah dengan cara mengganti ini 2 dengan 3 ya. Karena alamat berada di kolom ketiga. Untuk alamat berada di kolom ketiga. Ini kolom ketiga, ini kolom kedua. Ini kolom pertama ya. Seperti ini. Hasilnya saya akan buat lagi. Perbedaan dengan di atas yaitu tidak ada tanda ininya ya, tanda kuncinya atau tanda absolutnya. Tanda absolut bisa dibuat dengan menggunakan tombol F4 ya. Nah, kemudian perlu diperhatikan, ini yang sangat penting. Ini penting sekali ya. Pertama sekali akan mengalami error seperti pada gambar dan klik izin akses. Jadi tidak langsung akan hasilnya seperti ini. Yang pertama dia akan error. Saya akan tunjukkan errornya seperti ini. Dia akan error seperti ini ya. Dia akan error seperti ini. Ingat, akan error seperti ini. Bagi yang masih bingung errornya bagaimana nanti, karena saya telah membuat sekali makanya tidak error. Jadi ini penting ya. Penting, ini kalian bisa ambil rumus ini. Pastu, ingat ya, rumus import ring. Jadi kalian bisa copy, kalian bisa paste di sini. Nah, dia akan share seperti ini. Jadi ini dia yang tadi, yang ini ya. Yang ini, yang ref ini, dia akan error seperti ini. Tetapi kalau ini dia juga akan error.
tetapi kita ingin meminta izinkan akses. Jadi di sini tidak ada izinkan akses karena telah tergabung dengan rumus VLOOKUP. Jadi untuk meminta izin akses kita harus membuat dulu sel yang ini ya, sel yang ini dia akan seperti ini. Kemudian setelah klik izinkan akses maka akan berhasil. Kemudian apabila masih mengalami error, perlu diperhatikan juga ada satu lagi di sini saya tulis, perhatikan format sel yang digunakan angka atau tag. Nah, ini dia berhasil di sini karena ini dia apa? Ini dia apa menurut kalian? Ini ialah menurut saya ini angka. Menurut angka. Apabila kita gunakan ini dia berformat tag. Misalnya ini dia berformat tag ya. Maka dia akan error seperti ini. Dia akan error seperti ini. Ingat ya, dia akan error seperti ini. Kalau kalian mengalami error seperti ini berarti dia format antara sel yang menjadi rujukan kita atau sel referensi kita yang sebelah sini berbeda format dengan sel yang berada di sini. Jadi karena ini dia berformat angka, maka kita harus membuat sel input kita juga berformat angka supaya tidak error. Jadi ini kita klik menu format, kemudian klik angka, kemudian di sini ada format lainnya, kemudian klik format angka kostum. Nah, kita pilih yang 0 ya, supaya tampilannya sama. Kalau ini dia nanti tampilannya ada koma, ini dia 0 tetap. Kemudian kita klik terapkan. Nah, dia akan tidak ada error. Jadi misalnya ini sudah berubah menjadi tag, maka dia juga ini dia harus angka karena yang menjadi rujukan kita yaitu sel yang ini ya, dia angka. Kalau misalnya ini kita rubah bukan angka, yang misalnya kita tambah A, dia akan bukan lagi angka. Nah, ini kita tambah A, maka ya kalau kita taruh A di sini akan langsung tampak kita ubah karena dia kalau tulisan dia sudah tentu formatnya tulisan, tapi kalau angka dia kemungkinan formatnya ada dua, ada angka dan ada huruf ya atau tag. Jadi kalau kalau tulisan dia bisa langsung tampak error, tetapi kalau angka dia ada kemungkinan error karena formatnya berbeda. Jadi perlu diperhatikan dalam format yang digunakan ya. Saya ubah lagi ke angka seperti ini. Ya akan error di sini dulu. Error. Jadi kita hapus. Ya akan langsung seperti ini. Jadi format ini sangat penting ya. Format yang kita gunakan yaitu klik format, kemudian pilih angka, kemudian pilih format lainnya, pilih format angka kostum, pilih 0 jika yang menjadi input kita yaitu berupa angka. Ini dia angka ya. Kalau kalian masih bingung apa itu angka, jadi angka dia menjadi rata kiri ya, dia angka rata kanan ya. Yang kita ketik huruf A, dia akan berada di pojok paling kiri. Nah ya, yang kita ketik B, dia berada di pojok paling kiri. Tetapi kalau angka dia berada di pojok kanan ya, paling kanan. Misalnya 1, 2, dia akan berada di pojok paling kanan. Jadi itu perbedaannya. Kalau di double referensi ini dia angkanya ya, tetapi di tengah karena sudah diformat yang ini ya. Jadi ini perlu diperhatikan juga, angka atau tag ini perlu diperhatikan. Jadi yang saya ajukan di sini yang penting yaitu yang ini ya, formatnya. Yaitu pertama sekali dia akan mengalami error seperti pada gambar yang saya berikan tadi. Jadi pertama sekali dia akan mengalami error seperti yang saya tunjukkan pada gambar tadi ya, gambar yang ini. Dia akan error seperti ini
Jadi untuk mengatasi error tersebut kita butuh membuat satu lagi, yaitu kita copy paste yang ini ya. Kita copy paste yang ini, tinggal kita ambil dari sini ya. Kita ambil dari ini, dan kita paste seperti ini, copy, kemudian kita paste. Dia akan paste. Jadi tampilannya seperti ini. Tadi dia tidak ada tanda sama dengan ya, seperti ini. Tekan enter, ya akan muncul seperti ini. Jadi di pojok ini, di sel yang paling ujung ini, yang ada ininya, yang ada rumusnya. Kalau ini dia tidak ada rumusnya. Kalau ini ada rumusnya, dia ada yang namanya ini ya. Akan error, akan tampil seperti ini. Kemudian diminta izin akses. Jadi kita harus meminta izin akses dulu seperti ini. Kalau ini saya tadi salah formatnya. Ini dia tadi, makanya ada tanda komanya. Jadi saya berikan format yang tadi yang tidak ada tanda komanya. Ini dia juga akan error. Jadi ketika kita klik izin akses di sini, dia ini akan otomatis terisi dengan benar ya. Kemudian yang satu lagi yang sangat penting juga, yaitu perhatikan format sel yang digunakan. Jadi format sel bisa kalian atur di menu format seperti ini dia ya. Menu format ini. Yang pertama sekali kalian pilih dulu sel yang ingin kalian format. Misalnya ini. Tadi saya pilih sel dulu, sel ini. Jadi saya klik ini, kemudian saya klik format. Kemudian saya pilih di sini formatnya ada banyak. Saya pilih angka. Kemudian di angka ini juga ada tagnya. Angka ini ada tag, tetapi saya pilih format lainnya. Kita pilih kemudian saya pilih format angka kostum. Saya pilih yang 0 ya. Saya klik OK. Jadi itulah tutorial bagaimana cara membuat rumus VLOOKUP dengan file yang berbeda di Google Spreadsheet atau di Excel. Tetapi di Excel ini dia file yang berbeda tidak bisa ya, karena filenya. Kalau ini saya bisa menggunakan link langsung ya. Jadi ada satu lagi rumus yang ingin saya tulis, yaitu yang ini. Saya ketik di sini sama dengan ini untuk membuat yang tadi ya, menampakkan file referensinya dari file yang lain. Kemudian apabila sudah berhasil seperti ini, kalian bisa hapus file yang ini, bisa hapus. Jadi fungsi file ini cuma untuk, ingat ya, cuma untuk menggunakan izinkan akses ini ya. Cuma untuk klik izinkan akses. Ketika kalian sudah klik izinkan akses, maka kalian bisa hapus file ini. Ya. Jadi apabila kalian memiliki pertanyaan, kalian bisa berkomentar di bawah video ini. Semoga video ini bermanfaat. Sekian tutorial dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.